Untuk metode peringkat pengganti atau replacement ratio methods, ini seperti tadi sudah Bu Lili sampaikan, kita sendiri yang tentukan. Biasanya sih lifestyle-nya di sekitar 70% sampai 90%. Kita bisa pilih 80%, 70%, atau 90%. Dari apa? Dari gaji bulan terakhir. Itulah lifestyle yang kita pilih. Jadi nanti pada masa pensiun saya ingin kehidupan saya itu setara dengan 90% dari gaji bulan terakhir saya. Misalnya ya kalau gaji terakhirnya adalah sebesar 500.000 sebulan, berarti uang pensiun kita ya sekitar 70 sampai 90% dari 500.000 itu pengeluaran kita saat pensiun, saudara. Metode ini simpel, tidak seperti yang expense method yang kita harus rinci satu persatu pengeluaran kita, namun metode ini juga ada kelemahannya, saudara. Kelemahannya adalah di sini ini sangat sulit ya, atau agak punya kendala, saudara. Kalau saat pensiun kita masih lama, karena penentuan gaji terakhir kita kan masih cukup panjang prediksinya. Nah itu, saudara, metode yang digunakan untuk kita bisa menghitung kebutuhan dana pensiun. Mari kita lihat di sini. Di sini Bu Lili juga kasih contoh ya untuk yang replacement ratio methods tadi ya. Maka kalau biaya hidup adalah A, sementara pendapatan B, berarti kan ada surplus di sini, saudara. Ya memang keluarga yang sehat adalah kalau pendapatannya lebih tinggi dong dari pengeluaran. Maka ketika kita pensiun, kita tidak memakai 100% di sini, saudara, tapi kita memakai 70-90%. Nah, ini adalah kebutuhan dana pensiun kita pada masa tua kita, gitu kan? Yang biru ini kita peroleh dari BPJS pemerintah, kemudian ini yang krem, ini kita dapat dari tadi DPPK, loh, saudara, pensiun dari perusahaan, sementara ini pengelolaan pribadi, saudara, dari dana pensiun yang kita kelola pribadi. Ini adalah replacement ratio methods. Di sini Bu Lili memberikan contoh untuk keluarga Jaya, ya, mendanai kekurangan. Keluarga Jaya ini membutuhkan 1.636.644.500 kalau nanti dia pensiun, gitu ya, saudara. Maka langkah selanjutnya itu tentu saja perlu dihitung berapa dana yang perlu disisihkan untuk mencapai angka yang ini. Ini kan angka yang diperlukan untuk membiayai kehidupan keluarganya Jaya, kehidupan keluarga Jaya saat Pak Jaya ini sudah pensiun. Kan begitu, dengan asumsi istrinya tidak bekerja lah, saudara ya. Kalau kita memakai contoh kasus ini ya. Kemudian tingkat hasil yang diharapkan di hari tua, jadi meskipun di hari tua kan seseorang itu mendapatkan penghasilannya itu tidak hanya dari dia bekerja saat produktif, tentu dia juga sudah punya passive income. Yang sering kita sebut ada yang disebut sebagai man at work dan money at work. Kalau man at work adalah uang yang kita peroleh karena kita masih produktif, kita bekerja dengan sangat giat, maka disebut man at work. Tetapi sebagaimana sudah Bu Lili sampaikan ketika kita berada pada topik investment, maka seseorang itu juga sudah memulai untuk melakukan investasi yang disebut money at work, uang itu yang bekerja untuk kita. Maka hasil investasi di masa tua keluarga Jaya adalah 12% per tahun. Dengan periode investasi 30 tahun. Berarti kalau Jaya ini pensiun di usia 55, berarti sekarang dia usia 25, saudara. Kenapa? Karena dia masih punya masa untuk persiapan pensiunnya dengan melakukan investasi itu selama 30 tahun ya.
faktor hasil investasinya adalah 241,333 ya saudara. Ini artinya compound factor saudara. Kita kan sudah belajar time value of money ya. Berarti ini adalah faktor dari hasil investasi keluarga Jaya. Oleh karena itu jumlah yang harus ditabung setiap tahun itu ternyata ketemu ini saudara, 6.781.685 rupiah. Oke saudara, mari kita lihat hitung-hitungannya dari mana Bu sampai keluar angka-angka seperti ini. Bu Lili sudah buatkan dalam Excel dan itu mudah untuk bisa dilihat ya saudara dan dipelajari. Di sini adalah Bapak dan Ibu Jaya ya. Jadi ada 4 skim yang harus dihitung satu per satu. Yang pertama adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga pada masa hari tua. Jadi bisa digunakan metode expense method, tetapi juga bisa digunakan metode replacement rating methods, begitu ya saudara. Di sini kita lihat perkiraan jumlah tahun sebelum masa hari tua, tadi kan 30 tahun ya saudara. Terus tingkat pengeluaran rumah tangga saat ini, jadi saat produktif ini berapa sih expense-nya keluarga tersebut atau keluarga Jaya ini, itu adalah 84 juta. Kalau ini kan pasti bisa dihitung ya yang poin B ini karena kan yang saat ini 84 juta. Kemudian dengan menggunakan rating methods itu masuk poin C. Perkiraan pengeluaran rumah tangga pada masa hari tua dalam persentase itu dipilih 80%. Tadi Bu Lili sampaikan bisa 70 sampai 90%. Di sini Pak Jaya memilih 80%. Oleh karena itu, kita sudah bisa mengetahui poin D, perkiraan pengeluaran tahunan rumah tangga. Ya berarti dari B dikalikan C menemukan angka ini saudara. Selanjutnya mari kita masuk kepada skim yang kedua, yaitu perkiraan penghasilan pada masa hari tua. Ya, dari jam sostek, manfaat dari perusahaan itu 1 tahunnya ternyata dia mendapatkan 30 juta. Terus yang F sumber lainnya, tadi Bu Lili katakan kan, Pak Jaya itu juga memiliki apa? Money at work, memiliki investasi, ya, misalnya mempunyai reksadana yang bisa memberikan penghasilan, atau sumber lainnya itu bisa loh kalau Pak Jaya ini juga menyewakan rumah, atau sumber lainnya juga bisa kalau Pak Jaya punya rumah kos, maka dia dapat uang kos, dan lain-lain ya. Sumber lainnya itu 20 juta. Maka totalnya berarti 50 juta. Dari sini kita melihat bahwa perkiraan pengeluaran rumah tangga pada hari tua senilai 67.200.000. Sementara perkiraan penghasilan pada masa hari tua yaitu di skim yang kedua adalah senilai 50 juta. Itu berarti pengeluarannya masih lebih besar dari penghasilannya. Berarti ada yang kurang. Nah, yang kurang kita lihat adalah senilai 17.200.000. Yaitu penghasilan tambahan yang diperlukan karena masih kurang 17.200.000. Kita masuk di skim yang ketiga, faktor inflasi, karena selama 30 tahun tersebut itu akan ada inflasi kan saudara juga. Maka faktor inflasinya perkiraan tingkat inflasi per tahun selama jangka waktu menuju pensiun. Berarti ini inflasi selama masa produktif ya saudara. Faktor inflasi dari 7% selama 30 tahun karena merupakan masa produktif ya saudara, maka kita bisa menggunakan time value of money ya. Ini adalah nilai FVIFA, faktor anuitas dari
sebuah compound factor 7 tahun selama 30 tahun. Bisa dilihat di lampiran A1 saudara, kalau saudara memiliki buku finance itu sudah ada tabelnya. Tapi Anda juga bisa masukkan di rumus ya. Rumus FEIF A itu sangat mudah saudara, bisa diperoleh dari FEIF min 1 dibagi R ya. Atau Anda bisa langsung lihat tabel. Maka besarnya inflasi pada masa produktif itu tinggal kita kalikan ya, H dikali J. Tadi kan kurangnya 17.200.000, namun ini kan berlangsung selama 30 tahun, kita kalikan dengan 7,6123, maka angka 17.200.000 itu akan menjadi 139.931.560 rupiah. Mari kita masuk skim terakhir, yaitu faktor inflasi saat hari tua. Ini kan tadi faktor inflasi, tetapi ini saat produktif, ini faktor inflasi saat hari tua, gitu kan saudara. Maka di kasus tadi sudah disampaikan di hari tua, Jaya masih memiliki aset karena dia rajin untuk melakukan investasinya, sehingga aset itu masih bisa memberi hasil 8% per tahunnya, saudara. Sehingga jumlah dana hari tua yang diperlukan itu adalah K dibagi L. Angka ini dibagi dengan 8%. Inilah dana yang diperlukan pada masa hari tua. 1,6 miliar. Nah, hasil investasi yang diharapkan sebelum hari tua itu 12%. Ya, tadi sudah kita baca di kasus 12%. Berarti kita tinggal lihat yang O, yaitu faktor bunga majemuknya, compound factornya itu lihat lampiran A3 itu, atau bisa dimasukkan di rumus. Ya, kita dapatkan angka ini saudara. Maka tabungan per tahunnya itu adalah M dibagi O ini dibagi angka ini. Kita akan temukan angka 6.781.685 rupiah. Itulah tabungan tahunan yang harus disiapkan Jaya mulai saat ini. Saat dia berusia 25 tahun dan akan berhenti di saat dia berusia 55 tahun, maka dana yang siap dia pakai nanti ketika dia umur 55 tahun itu akan sudah sesuai dengan 80% pengeluarannya dia hari ini. Demikian saudara untuk kepentingan perhitungan kebutuhan dana pensiunnya. Sekarang bagaimana ya saudara, kalau seandainya warga Jaya ini hanya berpedoman pada deposito, kondisinya bisa parah ya saudara. Coba ini Bu Lili kasih simulasinya. Jika dengan modal 300 juta, padahal kebutuhan hidup per tahunnya 30 juta, inflasi 9%, bunga deposito per tahunnya 8%. Yang terjadi seperti tabel ini. Modal itu akan habis dalam 11 tahun atau 10 tahun lebih, saudara. Karena 11 tahun itu sudah minus, saudara, sebenarnya. Kita bisa lihat contohnya ini ya, dari 300 juta, kebutuhan hidup 30 juta, padahal 300 juta ini kalau didepositokan 8%, hanya memberi hasil bunga 24 juta. Kebutuhannya 30 juta, maka tahun pertama itu sudah kurang 6 juta. Maka uang 300 jutanya ini hanya akan bersisa 294 juta di tahun pertama. Dan lakukan proses yang sama terus seperti tahun 1, saudara-saudara akan tahu bahwa pada tahun ke-11 itu sudah minus. Artinya sudah tidak sisa, saudara, tapi malah kurang. Itulah kalau menggunakan deposito sebagai sumber penghasilan di masa pensiun.
Kita masuk bagian terakhir ya saudara, sumber keuangan lainnya. Ya, di sumber keuangan lainnya ini saudara, apa saja yang bisa kita lakukan ketika kita memasuki masa pensiun supaya kita bisa mendapatkan dana yang mencukupi untuk kebutuhan pensiun kita. Yang paling gampang itu penghematan saudara. Karena penghematan ini adalah controllable. Ini faktor yang langsung bisa dikendalikan oleh kita sendiri. Tentu saja berapa penghematan yang mampu dilakukan tergantung dari keluarga masing-masing. Karena keluarga itu yang paling tahu apa saja yang bisa dihemat. Jadi siapkan tabel penghematan. Oh, akun ini terlihat saya terlalu boros untuk pengeluaran ini. Maka berapa yang pantasnya? Penghematan ini bukan berarti akan mengurangi atau menurunkan kualitas hidup, bukan ya saudara. Penghematan ini artinya kita melakukan proses kewajaran sehingga tidak kita biarkan kalau keluarga ini melakukan pengeluaran yang berlebihan atau sering kita sebut dengan tanda kutip kita hidup sangat boros padahal manfaatnya tidak ada misalnya ya, sehingga kita bisa kendalikan pengeluaran kita. Ini ada ilustrasi, menghemat Rp1.000 saja loh saudara setiap awal tahun. Menghemat hanya Rp1.000 dan itu hanya setiap awal tahun saudara. Kalau bunganya 12% per tahun, itu bisa menghasilkan 149.000 loh saudara. Jadi seperti tadi ini 149.334 itu kalau asumsinya 12% setahun. Kalau pakai 14%, wah lebih banyak lagi dong yang bisa kita hemat, yaitu 207.000. Itu kalau Rp1.000 saudara, kalau 10.000 berarti ini bertambah 1.490.000 sekian. Kalau itu 100.000, oh tambah lagi saudara. Ya, ini kan sebuah ilustrasi. Oke saudara, berarti sumber penghasilan pada saat pensiun yang pertama yang paling sederhana itu penghematan. Yang kedua kita juga mendapat dari pemerintah ya saudara, karena BPJS Ketenagakerjaan itu juga memberikan pensiun kepada tenaga kerja yang sudah memasuki purna tugas. Yang kedua kita juga dapat pensiun perusahaan kalau kita karyawan bekerja di perusahaan seperti Bu Lili ini bekerja sebagai dosen tetap di Ubaya, maka Bu Lili juga akan mendapatkan pensiun dari Ubaya. Kemudian yang ketiga, seperti tadi contoh Pak Jaya, itu Pak Jaya kan memiliki aset-aset dan tabungan pribadi. Sebagai money at work itu juga bisa memberikan penghasilan saat kita pensiun. Kalau kita pensiun, kita akan sangat mengurangi man at work, tetapi kita sudah sangat bagus di dalam menata money at work. Nah, itu menjadi sumber penghasilan saat pensiun. Dan terakhir tentu masih juga ada lain-lain, yaitu usaha keluarga, juga warisan. Demikian saudara, penjelasan Bu Lili untuk perencanaan pensiun. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita merencanakan perencanaan pensiun sedini mungkin.